Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dengan NIM 18112330, mahasiswi STAN 2 Kuala Tungkal, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 8. Di sini saya akan membahas materi akidah akhlak semester 4 dengan judul hak dan kewajiban serta keadilan. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan hak? Secara umum, pengertian hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang di mana penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa arti hak adalah segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia tersebut masih di dalam kandungan. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Nah, sedangkan secara kamus besar, pengertian hak itu ialah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, serta wewenang menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan belum dilahirkan. Selanjutnya, contoh dari hak ini ialah yang pertama yaitu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia ialah mendapatkan kasih sayang kepada dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk berkreasi. Yang ketiga, hak kebebasan berpendapat di depan umum. Selanjutnya, mendapatkan perlakuan yang sama dari pendidik. Selanjutnya, ada hak mendapatkan perlindungan, mendapatkan ilmu pengetahuan, memperoleh penghidupan yang layak, serta mendapatkan pelayanan masyarakat yang baik, serta mendapatkan pendidikan dan bimbingan keluarga. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai warga negara, kita wajib untuk bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kewajiban ini menjadi suatu tugas manusia yang harus dilakukan seperti pekerjaan dan tugas menurut hukum. Selanjutnya, contoh-contoh perbuatan tanggung jawab itu yang pertama yaitu kita harus dapat bertanggung jawab. Misalnya nih, dalam lingkungan sekolah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Misalnya seorang pelajar punya kewajiban untuk mengerjakan tugas dan bertanggung jawab sebagai pendidik mengumpulkan tugas tepat waktu, menjadi cara untuk disiplin dan hak memperoleh nilai yang bagus. Serta kewajiban di lingkungan sekolah itu misalnya tolong-menolong, memberikan pertolongan, termasuk cara menumbuhkan sikap saling menghargai. Manfaat tolong-menolong dapat mempererat rasa kasih sayang antar sesama. Selanjutnya, menghormati pendidik. Nah, di sekolah, guru berperan sebagai orang tua yang mendidik siswanya. Pendidik memberikan bimbingan ilmu untuk ke depan. Sebagai pelajar, kita berkewajiban untuk menghormati guru yang telah mendidik kita di sekolah. Nah, setelah mengetahui pengertian kewajiban sebagai warga negara, tentunya kita mewujudkan keharmonisan dalam lingkungan. Kewajiban ini dilaksanakan dengan baik dan tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Nah, salah satu contoh kewajiban untuk negara yaitu kita harus wajib menaati peraturan lalu lintas supaya tidak membahayakan pengguna jalan lain. Selanjutnya, kewajiban ini dibebankan kepada orang yang telah memenuhi beberapa hal. Yang pertama yaitu orangnya sudah akil balik, yang kedua sehat rohani, dan serta yang ketiga tahu dan sadar bahwa itu ialah kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya pengertian keadilan. Sejalan dengan adanya hak dan kewajiban tersebut di atas, maka timbul pula keadilan.
Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan terhadap hak yang sama yang sah. Sedangkan dalam literatur Islam, keadilan dapat diartikan istilahnya digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Keadilan ini terjadi berdasarkan keputusan akal yang dikonsentrasikan dengan agama. Masalah keadilan ini secara panjang lebar telah dibahas di atas dan ditempatkan dalam teori pertengahan sebagai teori yang menjadi induk timbulnya akhlak yang mulia. Demikian pentingnya masalah keadilan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa zil qurba wal yatama 'anil fahsya wal munkar wal baghi la'allakum tadzakkarun," yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat baik, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Nah, ayat tersebut menempatkan keadilan sejajar dengan berbuat kebajikan, memberi makan kepada kaum kerabat, melarang dari berbuat yang keji dan mungkar, serta menjauhi permusuhan. Inilah menunjukkan bahwa masalah tersebut termasuk yang berhubungan dengan pelaksanaan antara hak dan kewajiban sebagai suatu kewajiban moral. Selanjutnya, hubungan hak, kewajiban, dan keadilan dalam akidah. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mendarah daging, sebenarnya dan tulus ikhlas karena Allah. Hubungan dengan hak dapat dilihat pada arti hak, yaitu sebagai milik yang dapat digunakan oleh seseorang tanpa ada yang menghalanginya. Hak yang demikian itu merupakan bagian dari akhlak karena akhlak harus dilakukan oleh seseorang. Sebagai haknya berkaitan dengan akhlak, maka hak adalah yang berhubungan dengan wewenang untuk memiliki dan bertindak. Selanjutnya, hubungannya dengan akhlak, dengan kata lain kewajiban dalam agama berkaitan erat dengan pelaksanaan hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan adanya hak, maka ada kewajiban, dan di mana ada kewajiban, maka kemudian muncullah keadilan. Keadilan sebagaimana dijelaskan oleh di atas, maka pengakuan dan perlakuan terhadap hak yang sah. Sedangkan dalam literatur Islam, keadilan diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Nah, keadilan inilah yang terjadi berdasarkan keputusan akal yang dikonsultasikan dengan agama. Dengan terlaksananya hak, kewajiban, dan keadilan, maka dengan sendirinya akan mendukung terciptanya perbuatannya akhlaki, dan disinilah letak hubungan fungsional antara hak, kewajiban, serta keadilan dengan akhlak. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa komen, subscribe, dan like.